Kesongkok. Ya telepon aja selalu di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak makin, kompak mantap. Banyak kan? Banyak jamanya kan? Kompak, masya Allah. Mantap. Wah, dia Musta aja nyamar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala aidan ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yadul yatim. وقال نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كافر اليتيم في جناتي هكذا وأشار بسببة والوسطى وفرج بينهما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua Al-Mukarram Bapak Haji Iman Sulaiman SEMM. Yang kami hormati Wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Haji Abu Yazid Munawar Hakim selaku yang mencerahkan kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Yayasan TPA Anur dan segenap Dewan Guru, wabil khusus guru kami tercinta Al-Mukarramah Ibu Imas Nuraini. Yang kami hormati Bapak Rusiadidi SMSI selaku Rumah Malakasari. Yang kami hormati Ketua RW 03 Bapak Pinjung Sutris beserta jajaran. Yang kami hormati LMK RW 03 Bapak Yemi Satrio. Yang kami hormati Ketua RT 1 sampai 6 RW 03.
Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Muhammad Yusuf Hatta. Yang kami hormati para ketua DKM di lingkungan RW 03. Yang kami hormati Ibu-ibu Majelis Taklim RW 03. Yang kami hormati Forum Kerukunan Blok 13. Yang kami hormati para remaja Majelis RW 03. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tak lupa yang kami banggakan teman-teman Bisma. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini Ahad 13 Agustus 2023 bertepatan dengan 26 Muharram 1445 Hijriah, kita semua dapat berkumpul dalam rangka peringatan Muharram 1445 Hijriah dengan tema dengan semangat Muharram 1445 Hijriah dan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 menuju masyarakat madani yang beriman dan bertakwa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yang lahir nanti. Amin ya robbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang dengan tulus dan ikhlas menghadiri undangan dari kami dalam rangka peringatan Muharram 1445 Hijriah. Izinkan kami membaca susunan acara pada pagi hari ini sebagai Pembukaan. Yang kedua, ayat suci Al-Quran surah 1 tilawah. Yang ketiga, sambutan-sambutan anak TPA. Kelima, sanjungan anak yatim. Ceramah Al-Baqarah Ustaz Yasin Munawar Hakim yang akan dipimpin oleh Ibu Ustazah Imas Nurini. susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, mari secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang kami muliakan, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan mendengarkannya akan mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, yang akan dibacakan saudara-saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Zalika dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum Qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'ruf
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Wassallallahu Rasulul Nabiyil Karim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua RW, Bapak Ibu kami hormati, Bapak Abidin SI kami hormati, Ketua MMK RW 03, Bapak Dian Satrio yang kami hormati, dari pihak keamanan, Bapak Kepolisian dan Bapak TNI. Mudah-mudahan kita semua kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa wabil khusus yang kami hormati guru kita Bapak Ustadz Yusuf Kakak. Mudah-mudahan beliau selalu dikasih kesehatan yang berkah. Tak lupa kami hormati Bapak Ibu semua yang telah mendukung ini acara. Semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan, baik material maupun imaterial, itu menjadi catatan solid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang rela mengikhlaskan melangkahkan kakinya di tempat dia melangkahnya dijadikan catatan amal baik dan menghapus dosa-dosa. Amin. Jadi syukur alhamdulillah hanya karena perlindungan Allah kita bisa berkumpul di tempat. Jangan lupa juga Pak Ustadz, Bapak Ustadz Abu Yati Munawar Hakim. Insyaallah. Jangan lupa salawat dan salam. Alhamdulillah pada sehat, berkah. Pokoknya bagian melonjor aja. Alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau dalam acara ini masih banyak bagusnya mungkin ada Bapak Ibu yang beliaunya sangat tinggi. Direncanakan semuanya manusia mudah-mudahan semoga apa yang namanya kami sampaikan, kami mohon maaf semua dalam kekurangannya dan mana kopinya kan? Pak. Al-Mukarram belum kawal. Ada bagian ini aja. Bagian apa?
Tim penjinak bom. Tim penjinak bom, Bos. Kepada yang terhormat Sulaiman. Ya, iyalah. Untuk memberi sambutannya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Pulau Semarang, ibu-ibu di belakang dengan salam. Ini adalah merupakan satu doa dan doa kita kepada dijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukurillah hari ini hadir di tengah-tengah kita yang berbahagia ini. Mudah-mudahan hadiran dari bapak ibu-ibu dicatat di yaumul akhir, insyaallah mendapatkan satu surga jannatul ma'in. Yang terhormat antara ulama dan umarok sudah kelihatan sinergis. Hari ini hadir di tengah-tengah kita Ketua RW dan sudah berkuasa kita. Wabil khusus yang pernah Ustaz Haji Muhammad Hakim ada berada di tengah kita. Ustaz, alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Juga guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Yusuf sebagai ikonnya Anur. Ini adalah guru yang beberapa zaman udah 3 zaman Ustaz ya. Alhamdulillah salam Ustaz. Mudah-mudahan kita doakan juga Ustaz Yusuf Hakka dalam keadaan sehat walafiat. Serta yang kami hormati Bapak Ketua RW yang sudah berada di kita, Pak Pipit yang terkenal kita itu ayah. Kalau YP Sukir Samadi nggak kenal, tapi ayah kenal ya Ustaz ya. Iya, Pak Pipit. Alhamdulillah ayah kita juga sudah di sini. Terima kasih kita doakan. Kalau Pak RW hadir pasti Pak RWK hadir di antara kita, yaitu Pak Yanu Satrio yang selalu mendampingi kehadirannya. Kalau Pak RW dengan stafnya hadir, Pak RT 1 sampai dengan Pak RT 6 yang atennya adalah Ibu Eka hadir semuanya, mudah-mudahan dan tidak saya sebut satu namanya. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal baik daripada bapak-bapak dan ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kehadiran kita di masjid ini enggak ujuk-ujuk kita. Karena Allah yang mendatangkan kesukaan. Oleh karena itu kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa beribadah, menjalankan peringatan 1 Muharram ini dengan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan daripada bapak-bapak ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada yang bagus dari yang kurang beramal jadi beramal. Mudah-mudahan bukan Muharram ini, mudah-mudahan ada suatu transformasi kebaikan. Mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah sholat yang umumnya nggak sholat jadi sholat, yang sholatnya sudah bagus lebih bagus lagi. Dan ini adalah suatu momentum yang sangat baik bagi kita. Dan ibu-ibu juga sama sebagai pendorong dari rumah tangga kita. Mudah-mudahan ibu-ibu juga
Yang tadinya kurang nyanyi bapak-bapak kita nyanyi. Yang kurang jaga kemudian khairan katsiran jaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Sulaiman SNM atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pucuk Sukris selaku Ketua RW 03. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul fadli wa yassiri yang sama-sama kita hormati penceramah kita pada pagi hari ini, Ustaz Haji Abu Yazid Munawar Hakim Rasim, dan yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Haji Yusuf ada, dan Ketua DKM Masjid Jamiatul Bapak Haji Ahmad Sulaiman SENM, dan juga sebagai Ketua Humas Bapak Dimas Pol, Bapak Babinsa, dan Bapak FKDM yang juga hadir pada pagi hari ini, dan Bapak Ketua RT 1 dan Ketua RT 06. Puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia, sehingga kita pada pagi ini dapat bersama-sama hadir dan melaksanakan peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah Masjid Jamiatul. Dan tak lupa kita sampaikan, kita salamkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Ingatkan hal-hal yang sudah baik menjadi lebih baik, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin melihat Nabi di dalam surga. Senangkan dulu hatinya dengan
Wallahul haji la ilaha illa huwa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalik ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Wahid ya Khabir ya Mu'min ya Mu'id ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Ahad ya Latif ya Hamid ya Hakim ya Hafiz ya Mu'min ya Syahur ya Ali ya Habib ya Hafiz ya ya Hafiz ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Muhsin ya Mu'min ya Mu'min ya Mu'min ya Hasim ya Mahid ya Hakim ya Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, perlu diketahui Jamiah Nur memiliki program pendidikan TPA yang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C, serta pengajar Bisma yang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita dukung dan masukkan putra dan putrinya ke lembaga pendidikan Masjid Jamiah Nur. Takbir! Allahu Akbar! Para jemaah sekalian, tibalah saatnya acara puncak, yaitu Mau'izatul Hasanah. Maka kita sama-sama untuk mendengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Adailullah Al-Mukarram wal Mukarram, Bapak Haji Abu Yazid Munawar Hakim. Pada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illa zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Jamaah rahimani wa ta'ala, Bapak Ibu rahimani ta'ala yang kami hormati, para sesepuh, bini sesepuh, para bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang luar biasa. Nikmat iman disertai dengan nikmat kesehatan dan kesempatan. Kedua kalinya salam serta salawat pada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita suri teladan yang terbaik, menjadi orang-orang yang militan, menjadi orang-orang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, orang-orang yang memiliki mutu, orang-orang yang memiliki kualitas, umat generasi yang paling terbaik yang pernah menciptakan dan membuat peradaban yang luar biasa. Kalau hari ini, pagi hari ini, Bapak Ibu melihat di spanduk ada istilah madani, maka itulah karakteristik yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, pagi hari ini kita menyegarkan kembali bagaimana spirit yang dibangun oleh Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat fondasi yang luar biasa, mencoba menciptakan fondasi yang kukuh untuk menciptakan namanya karakter rakyat, masyarakat madani yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kesejahteraan, yang penuh dengan ketentraman, yang penuh dengan sam'ah, yaitu toleran. Itu terbentuknya di Mekah. Kita diingatkan hari ini memperingati Muharram, maka kita diingatkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat 10 tahun harus merasakan perih, merasakan berat, penderitaan yang luar biasa, intimidasi di mana-mana, pelecehan di mana-mana, cacian di mana-mana. 10 tahun Bapak Ibu itu bukan perkara mudah, bukan perkara setahun, tapi itu perkara yang luar biasa. Maka Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meninggalkan Mekah yang sudah tidak bisa diajak komunikasi, sudah tidak bisa diajak untuk aman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk berhijrah. Spirit yang dibangun Bapak, Ibu-ibu dan adik-adik rahimah ta'ala, yaitu adalah meninggalkan kultur Quraisy, meninggalkan kultur dan budaya yang melekat pada orang-orang jahiliyah. Maka Nabi SAW harus meninggalkan itu semuanya menuju Madinah. Maka kita mengenal dan masyhur hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, sering kali dibacakan oleh para ulama, oleh para asatidz. Apa kata Nabi SAW? Innamal a'malu binniyat. Inilah hadisnya ikhwan ta'ala. Maka pangkal dari spirit yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah perubahan diri kita. Kalau hari ini Muharram ini kita lihat dan kita korelasikan dengan kehidupan kita hari ini, ikhwan ta'ala. Hari ini kita jujur Bapak Ibu rahimani ta'ala dan adik-adik yang hari ini hadir, mari kita jujur. Apa yang ada pada hari ini itu juga ada di zaman jahiliyah. Kalau hari ini ada orang yang mengenal istilah kapitalisme, liberalisme, orientalisme, dan semua itu sudah ada di Mekah juga.
Itu sudah ada di Mekah itu. Keyakinan-keyakinan itu sudah ada. Sekarang bagaimana untuk meninggalkan semuanya itu? Karena inilah yang membuat Mekah tidak bisa berubah saat itu. Maka Rasulullah SAW mulai offensif, membuka dirinya berdakwah, merekrut Abu Bakar, merekrut Umar, merekrut Utsman, dan seterusnya. Ketika sudah terkumpul 10-15 orang dari sahabat, baru mereka Nabi SAW melakukan ekspansi dakwah keluar ke pasar. Nah ini sirahnya, ini perjalanannya Bapak Ibu rahimahullah tentang hijrah tersebut. Maka Ibu ta'ala, Bapak Ibu rahimahullah, maka niat kita hari ini, kita sebagai umat Rasulullah SAW yang semua punya idealisme, punya cita-cita, punya keinginan supaya kita menjadi madani, masyarakat yang tentram, masyarakat yang damai, masyarakat yang penuh toleran. Apa basic kita yang harus kita bangun? Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah yang ke-7 ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Sekiranya penduduk tersebut, negeri tersebut, kerukunan tersebut, kampung tersebut, komplek tersebut, RT tersebut, RW tersebut, mereka landingkan nilai-nilai keimanan, mereka terapkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, mereka transformasi nilai-nilai keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan janji, Allah punya janji, Allah berjanji kepada kita, la fatahna alaihim, sungguh kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Ekonomi kita akan jadi sejahtera, politik kita akan jadi aman, sosial kita akan menjadi tentram. Ketika ada nilai-nilai di dalam kehidupan itu, ada iman, ada ketakwaan di antara orang-orang yang ada di dalam kerukunan tersebut. Maka ini ikhwah rahimahullah ya, yang diusung oleh Rasulullah SAW. Maka mari ikhwah ta'ala, hari ini juga, pagi hari ini kita punya azam, punya tekad yang besar, yang luar biasa, harus merubah diri kita. Perubahan itu bukan dari orang, perubahan itu bukan sebuah hasil copy paste, perubahan itu bukan hanya jiplakan, tapi kata Allah Jalla wa'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka perubahan itu ya Allah Ta'ala ada pada diri kita. Dari mana mulai startingnya perubahan tersebut? Imam Yahya Ibn Katsir rahimahullah berkata, ta'allamun niyata fa innaha minal balagh minal amal. Pelajari niat, maka perubahan itu ikhwah ta'ala ada pada diri kita. Mau kita enggak maju, mau enggak kita sukses, mau enggak kita meninggalkan keburukan-keburukan, tapi kalau kita tidak punya niat, kalau tidak punya azam, tidak punya tekad yang kuat, maka apa yang kita cita-citakan tadi, apa yang didambakan oleh lurah, apa yang didambakan oleh RW, apa yang didambakan oleh ketua RT, apa yang didambakan oleh para ulama, apa yang didambakan oleh para kiai, itu hanya sebuah slogan dalam lidah kita. Itu hanya sebuah slogan yang indah lewat lisan kita, kalau tidak ada perubahan pada diri kita. Maka itu Allah Ta'ala, apa yang kita lihat hari ini, potret yang kita lihat hari ini, keterbelakangan, keterpurukan umat Islam hari ini menjadikan sebuah pelajaran yang luar biasa untuk mengupgrade diri kita, untuk mengupdate diri kita, untuk memproses diri kita menjadi orang-orang yang beradab. Karena Nabi SAW membangun nilai-nilai peradaban itu bermuara, bersumber dari kota Mekah. Maknanya apa? Perubahan niat ini yang penting. Perubahan niat ini yang penting ya Allah Ta'ala. Kalau antum dan bapak-bapak ibu pernah baca buku yang ditulis oleh Socrates misalnya, ya, atau ilmuwan-ilmuwan barat misalnya, ada pernah baca buku yang berjudul
I must be can, we must be can. Katakan pada dirimu bisa, saya harus bisa dan harus bisa berubah. Nah ini ikhwah ta'ala. Maka Nabi SAW sudah memberikan dasar itu, sudah memberikan fondasi tersebut. Maka perubahan ada pada hati kita. Berubahlah kita ikhwah ta'ala. Perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat urgen hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu orang ta'ala, yang harus kita bangun pada diri kita secara personal adalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Hari ini kita lihat banyak manusia-manusia yang putus asa, banyak orang-orang yang putus asa terhadap rahmat Allah Jalla wa'ala dengan cara mengambil tindakan-tindakan yang negatif. Padahal Allah mengatakan Allah yang maha memberikan rezeki. Allah katakan Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Katakan olehmu Muhammad, inna Allah, sesungguhnya Allah yang akan membentangkan rezeki. Nah, inilah ikhwah ta'ala, Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi SAW sudah memberikan fondasi tersebut. Tinggal jawabannya pada diri kita. Kalau itu kita mulai hari ini, maka mulai dari diri kita. Diri kita yang mana yang penting ikhwah ta'ala? Belajar hari ini berkomunikasi dengan Allah, belajar hari ini curhat dengan Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW ketika menyikapi problematika kerukunan masyarakatnya, lurahnya, kampungnya, rakyatnya, Nabi SAW langsung curhat kepada Allah. Sehingga Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 45. Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 156. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Itu solusinya. Solusinya ikhwan ta'ala. Kalau hari ini secara pribadi, secara person kita ada masalah dengan istri, ada masalah dengan anak didik, ada masalah dengan orang lain, bermasalah apapun bentuknya ikhwan, maka belajar komunikasi dengan Allah. Bukan belajar komunikasi di dunia Facebook, bukan belajar komunikasi di dunia Twitter, bukan belajar komunikasi di dunia Instagram, bukan. Tapi belajarlah curhat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa istri saya gak mau taat? Kenapa anak saya gak mau taat? Kenapa rakyat saya tidak mau taat? Curhat sama Allah. Curhat sama Allah. Karena semua itu ikhwan harus menjadi feedback pada diri kita. Kembalikan pada diri kita. Para ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, ketika ada masalah muridnya susah menghafalnya, susah menerima ilmunya, Imam Syafi'i muhasabah, jangan-jangan ini akibat dosa yang aku lakukan. Itu seorang pemimpin, itu seorang leader, bukan menyalahkan anak buahnya, bukan menyalahkan muridnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengalami masalah dengan kepemimpinannya, bukan disalahkan rakyatnya, bukan disalahkan bawahannya, tapi menyalahkan dirinya, introspeksi diri. Makanya Allah Jalla wa'ala menegur kita, mewarning kita di dalam surah yang 40, surah Asy-Syura ayat 20. Apa kata ayat 30? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang mendera kamu, yang melanda kamu, itu semua disebabkan tangan-tangan kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Ali radhiyallahu an, ya Ali sa'ufassiru hadhil ayah. Wahai Ali, mau enggak aku jelaskan makna dari ayat yang saya baca tadi? Apa kata Ali radhiyallahu? Bala, mau wahai Nabi.
Kemudian apa kata Nabi? Setiap air mata yang keluar, setiap kotoran yang keluar dari telinga, setiap kotoran yang keluar dari hidung kita, setiap dahan yang jatuh, itu tidak semua itu diakibatkan karena dosa. Maka Nabi kembali bacakan ayat tadi. Nah itu ibaratkan, kalau hari ini komunikasi kita jauh dengan anak, bisa saja itu dosa kita, bukan anak, tapi kita. Kalau hari ini orang yang tercinta, yang kita sayangi, mulai renggang dengan kita, jauh dengan kita, bisa saja. Kalau hari ini kita melihat ekonomi kita terpuruk, bisa saja karena dosa kita. Kalau hari ini sosial kita mulai terpuruk, bisa saja itu karena dosa kita. Semua itu kalau dikembalikan pada diri kita, aman dan enak, happy kita nikmat. Tapi kalau itu dikembalikan kepada orang, kepada objeknya, maka kita akan mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain. Nah ini ikhwan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan contoh teladan yang luar biasa. Nah itu ikhwan ta'ala, maka mari momentum Muharram ini kita jadikan untuk belajar merubah diri kita. Perubahan yang sangat mendasar ikhwan ta'ala. Belajarlah untuk dekat kepada masjid. Belajarlah ajak kaki kita ini. Belajarlah bawa badan kita ini ke masjid. Belajar komunikasi kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan kita dengan belajar sholat, tekun sholat, semua akan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah itu ikhwan rahim ta'ala, perkara spirit yang dibangun oleh Muharram. Sehingga kalau ini yang terbentuk pada diri kita masing-masing, ikhwan ta'ala, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Allah akan berikan kita keamanan, ketentraman. Anak mau ilustrasikan bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, gambaran sederhana. Hari ini kalaulah Indonesia diberikan rasa aman, tidak ada peperangan. Ini contoh saja, nggak ada peperangan, tapi satu sisi kita krisis. Krisis apa? Ekonomi. Kira-kira bisa hidup? Ada orang yang diberikan rasa aman, tapi dapurnya tidak aman, bisa nggak hidup? Nggak bisa. Itulah pesan spirit yang dibangun oleh surah Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maka kebutuhan esensi yang mendasar bagi setiap manusia, ingin hidupnya aman, ingin hidupnya terpenuhi keamanannya, terpenuhi kebutuhan ekonominya, itu semua. Ada orang yang aman tapi ekonominya tidak aman, dia nggak akan sejahtera. Sebaliknya, ada orang yang ekonominya sejahtera tapi dia tidak aman, itu pun tidak akan sejahtera. Maka dua komponen bapak-bapak ibu-ibu orang ta'ala. Pertama, Allah berikan keamanan pada negara kita ini. Kemudian Allah berikan kesuburan ya terhadap perekonomian kita. Maka itulah yang dicita-citakan, dan itulah karakteristik masyarakat madani yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Maka ikhwan, kalau hari ini telinga kita mendengar ekonom Muslim, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Darda, dan kemudian seterusnya. Itu adalah cetakan fase daripada Mekah. Itu adalah produk para sahabat yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, yang dikader oleh Rasulullah SAW menjadi ekonom yang handal, yang bisa melakukan ekspansi dakwah sebesar-besarnya sampai ke Persia dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu Ta'ala, maka spirit yang dibangun dalam bulan Muharram ini, saya pribadi mengajak Bapak Ibu, mari kita luruskan niat kita, ya. Kemudian perubahan tersebut ya kita
Jawantahkan niat itu bukan hanya sekedar niat saja, tapi perlu dijawantahkan, perlu diekspresikan, perlu dilandingkan dalam bentuk amalan-amalan setiap hari. Mudah-mudahan dengan kita memakmurkan masjid, dengan memakmurkan majelis ta'lim, negara kita ini diberikan baldatun thayyibun. Itulah syarat menjadi masyarakat madani. Kembali ciptakan keimanan, kembali ciptakan ketakwaan. Insya Allah dengan dua dasar yang kuat ini, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keamanan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, singkat dan padat, karena saya mempertimbangkan sudah banyak bapak-bapak yang lansia di depan ini, senior, udah kakinya ini mau gerak-gerak kayaknya, ya, udah banyak yang kesemutan, ya, nanti nggak enak kalau saya sampai jam 8. Ya, cukup itu aja, singkat dan padat. Ya, intinya pesan Muharram, mari kita belajar untuk merubah diri kita, tinggalkan budaya-budaya yang kurang baik, ciptakan budaya-budaya positif, sehingga diri kita aman, keluarga kita aman, masyarakat kita juga aman, dan kita mendapatkan ridho dari Allah Jalla wa Ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Haji Abu Yazid Munawar Hakim atas nama agama pada pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Para jemaah sekalian, sebelum menutup acara Muharram pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita zikir bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Ustazah Mas Nuraini. Kepada beliau dipersilakan. Sekalian sebelum kita berdoa, mari menundukkan pandangan kita, hadirkan hati kita untuk memohon dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Melalui segala taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Astaghfirullah
yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Yusuf Papa. Kepada warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la rambutan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua, yaitu kakinya sudah kesemutan. Kita mendengarkan ceramah tadi, alhamdulillah singkat, padat, baik sekali. Mari bersama kita amalkan dengan sebaik-baiknya, yaitu tahun baru 1445. Mudah-mudahan kemudian dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sehat walafiat untuk ibadah. Untuk ibadah itu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir hayat kita mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah. Ibu sudah banyak yang keluar, belum ditutup dengan doa, belum sempurna. Mudah-mudahan yang pulang sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma barik lana bi khairin wa afiyatin bi ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana ya Allah li ta'atillah, li ibadatillah, biridhaillah fid din wa dunya wal akhirah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kita bermohon kepada Allah SWT tidak tersentuh dengan api neraka ya Allah. Ya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap panitia pelaksana Muharram Masjid Jami An-Nur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komisi acara, pengurus Masjid An-Nur, ketua RT 1 sampai 6, serta yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat saya yang telah berpartisipasi dan mendukung acara peringatan Muharram 1445 Hijriah